Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan TR ibu tiri Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan TR. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka dari TR yang merupakan ibu tiri. Terhadap saudari TR sudah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS. Ini sudah terjadi beberapa tahun lalu, seperti di kalender 2024 itu pernah terjadi laporan. Laporan itu sudah kita proses dan ada bilangnya, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat DLP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Kini TR ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan seorang pria yang menendang kekasihnya viral di media sosial. Ya, aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Inilah rekaman CCTV aksi kekerasan fisik yang dilakukan seorang pria menendang wanita yang diketahui kekasihnya. Korban sampai terjatuh tersungkur hingga tak berdaya untuk bangun. Korban juga sempat ditampar bahkan dilempari barang. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Setelah kejadian, pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf dengan mengakui kesalahannya kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar kamu. Udah? Iya, aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Sementara bagi wanita yang mengalami kekerasan diimbau untuk tidak diam dan segera melapor pihak terkait agar bisa mendapat pendampingan juga perlindungan. Tim Liputan iNews melapor. Warga desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu sore digegerkan dengan ditemukannya jasad 2 orang di sebuah puing bekas asrama polisi. Kedua jasad diduga ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Diduga kedua korban tewas terbakar. Lantaran di lokasi kejadian, polisi menemukan 2 botol pertalite dan 1 botol pembersih lantai. Bahwa adanya dugaan penemuan 2 orang jenazah. Ya, jadi setelah kami cek TKP ada 2 jenazah. Yang pertama ini perempuan sudah dewasa, yang satu lagi ini masih kecil, anak kecil. Jenis kelamin perempuan juga. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, kemudian akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitasnya, jasad kedua korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan sejumlah petugas SPBU di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku yang sempat mengaku anggota polisi ternyata merupakan seorang wira swasta di bidang rental mobil. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa pelaku berinisial JM diketahui memiliki banyak tanda nomor kendaraan bermotor palsu dan sering diganti untuk keperluan pribadi, terutama saat mengisi BBM.
Pelaku juga diketahui positif narkotika amfetamin dan ganja yang dikonsumsinya beberapa hari lalu. Tanya saya, kenapa kamu pakai TNKB palsu? Siap untuk isi pertalite, Pak. Pertalite? Siap. Untuk cari murah? Siap. Berapa? Kamu salah nggak menurut TNKB ini? Siap, salah, Pak. Sesuai nggak dengan peruntukannya? Tidak sesuai, Pak. Terus kamu ngomong apa? Mobil jenderal, Pak. Nah, kamu kenapa kok ini mobil jenderal? Ya, isi, Pak. Sebelumnya pelaku menganiaya 3 petugas SPBU setelah ditolak mengisi BBM Pertalite. Akibat penganiayaan tersebut, korban alami luka di wajah hingga membuat laporan ke polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.